Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Di sini saya akan menyebutkan nama anggota kelompok kami yang beranggotakan Ayu Lestari, Nur Aisyah, Nurmala Salbia Gusni, Nova Suryani, Rianti, Rizka Nurfatehani, Syafa Ayu Indriani, Zafira Nisa Maulidia, dan Vira Silvia Amanda. A. Sistem hukum di Indonesia. 1. Makna dan karakteristik hukum. Hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Hukum memiliki sikap memaksa dan mengatur bagi masyarakat, dan terhadap orang yang tidak menaatinya akan diberikan sanksi yang tegas. 2. Penggolongan hukum. Berdasarkan sumbernya. 1. Hukum undang-undang. 2. Hukum kebiasaan. 3. Hukum traktat. 4. Hukum jurisprudensi. Berdasarkan tempat berlakunya. 1. Hukum nasional. 2. Hukum internasional. 3. Hukum asing. 4. Hukum gereja. Selanjutnya ada berdasarkan bentuknya. Yang pertama, hukum tertulis, dan yang kedua, hukum tidak tertulis. Hukum tertulis dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Berdasarkan waktunya, 1. Ius constitutum atau hukum positif, 2. Ius constituendum atau hukum negatif. Berdasarkan cara mempertahankannya, 1. Hukum material, 2. Hukum formal. Berdasarkan wujudnya, 1. Hukum objektif, 2. Hukum subjektif. Yang ketiga, berdasarkan sifatnya, pertama, hukum yang memaksa, kedua, hukum yang mengatur. Dan yang terakhir, berdasarkan isinya. Terdapat dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik dibedakan menjadi 4 macam, yaitu hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara atau administratif, dan hukum internasional. Hukum privat atau sipil terdiri atas hukum perdata dan hukum perniagaan atau dagang. Yang ketiga ada tujuan hukum. Tujuan ditetapkannya hukum bagi suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Dengan adanya suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai, maka segala kepentingan umat manusia dapat dilindungi oleh hukum dari tindakan yang merugikan, mengingat kepentingan manusia seringkali berbenturan. Yang keempat ada tata hukum Indonesia. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia, yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tata hukum ini diciptakan oleh masyarakat hukum. B. Sistem peradilan di Indonesia. 1. Makna lembaga peradilan. Lembaga peradilan nasional sama artinya dengan pengadilan negara, yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman, dengan sumber hukumnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara. Lembaga peradilan merupakan wahana bagi setiap rakyat untuk mencari keadilan, untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses peradilan dilaksanakan di suatu tempat yang dinamakan pengadilan. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Nah, selanjutnya yang kedua ada dasar hukum lembaga peradilan. Yang pertama ada Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
tahun 1945 bab 9 pasal 24 ayat 2 dan ayat 3. Ayat 2 berisi tentang kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Untuk ayat yang ketiga berisi tentang badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. 3. Klasifikasi lembaga peradilan. Dalam pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Dari ketentuan di atas, sesungguhnya Badan Peradilan Nasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Yang pertama, peradilan umum yang meliputi A. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan B. Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. Yang kedua, ada peradilan agama yang terdiri atas A. Pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, B. Pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Yang ketiga, ada peradilan militer. A. Pengadilan militer, B. Pengadilan militer tinggi, C. Pengadilan militer utama, D. Pengadilan militer pertempuran. Yang keempat, ada peradilan tata usaha negara yang terdiri atas A. Pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan B. Pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Badan-badan peradilan di atas merupakan sarana bagi rakyat pencari keadilan untuk mendapatkan haknya di dalam lapangan peradilan nasional. Badan-badan tersebut mempunyai fungsi tersendiri sesuai dengan kompetensinya. Kompetensi sebuah lembaga peradilan adalah sebagai berikut. 1. Kompetensi relatif, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara. Yang kedua, kompetensi absolut, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan. 4. Perangkat lembaga peradilan. A. Peradilan umum. Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh 1. Pengadilan negeri, 2. Pengadilan tinggi. Yang B. Peradilan agama. Pengadilan agama adalah organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di kota madya atau ibu kota kabupaten, meliputi wilayah kota madya atau kabupaten. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh 1. Pengadilan agama, 2. Pengadilan tinggi agama. C. Peradilan militer. Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, yang meliputi pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Yang D. Peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha dibuat dengan tujuan dalam rangka menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum sehingga dapat memberi pengayoman kepada masyarakat. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh 1. Pengadilan tata usaha negara, 2. Pengadilan tinggi tata usaha negara. E. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan dari pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Tingkat lembaga peradilan ditempatkan secara hierarki bertingkat sesuai dengan wewenangnya.
Pengadilan tingkat pertama. Pengadilan tingkat atau pengadilan negeri pertama dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Fungsi pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya pada ketua pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Wewenang pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, khususnya tentang dua hal berikut. Satu, sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian tuntutan. Dua, ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyelidikan atau tuntutan. Lalu yang kedua ada pengadilan tingkat kedua. Pengadilan tingkat kedua disebut juga pengadilan tingkat yang dibentuk oleh undang-undang. Pengadilan tingkat kedua berfungsi sebagai menjadi pimpinan bagi pengadilan-pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya. Lalu ada melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukum dan menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan seksama dan wajar. Lalu selanjutnya ada kasasi oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dan sebagai paling tinggi. Mahkamah Agung satu kekuasaan Selanjutnya ada peran lembaga peradilan. Yang pertama ada lingkungan peradilan umum. Di kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Dan yang kedua ada lingkungan peradilan agama, di mana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama ini dilakukan oleh peradilan agama itu sendiri. Biasanya peradilan agama ini itu menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Misal seperti perceraian, wasiat, atau wakaf tempat atau tanah. Yang ketiga ada lingkungan peradilan militer, yaitu lingkungan peradilan yang dilaksanakan di daerah peradilan militer itu sendiri. Dan yang keempat ada lingkungan peradilan tata usaha, di mana peradilan tata usaha negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah. Dan yang kelima ada Mahkamah Konstitusi, yaitu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Untuk bagian yang C, yaitu menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Untuk perilaku yang sesuai dengan hukum itu, dari ketaatan hukum yang dimiliki seseorang itu diukur dari kesadaran hukum yang ia miliki. Nah, kesadaran tersebut itu terdiri dari yang pertama, memahami dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, mempertahankan tata tertib hukum yang ada. Dan yang ketiga itu, menegakkan kepastian hukum. Yang kedua, perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta dengan sanksinya. Untuk norma yang pertama, yaitu norma agama, contoh perilaku yang bertentangan itu seperti tidak beribadah, memfitnah orang, tidak menghormati agama orang lain, durhaka terhadap orang tua, dan juga berbohong. Nah, untuk sanksi yang diberikan itu secara tidak langsung, karena akan diperoleh setelah orang itu meninggal dunia, seperti pahala atau dosa. Nah, untuk norma yang kedua itu norma kesusilaan. Contoh perilaku yang bertentangannya itu seperti tidak menghormati sesama manusia,
menolak membantu orang lain, dan bersikap yang tidak adil. Sanksi yang diberikan itu tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan bersalah, menyesal, dan malu. Untuk norma yang ketiga yaitu norma kesopanan. Contoh perilaku yang bertentangan seperti yang pertama, meludah di depan orang. Yang kedua, menghina seseorang. Yang ketiga, memperlakukan orang tua dengan kasar. Dan yang keempat itu, bersikap buruk dengan tetangga. Sanksi yang diberikan itu tidak tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk cemoohan atau pengucilan yang biasanya berakibat buruknya tuh contoh perilaku yang bertentangannya itu seperti melanggar lalu lintas, mencuri, telat membayar pajak, dan membawa senjata tajam ke sekolah. Sanksi yang diberikan itu tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa terkecuali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.